Siti bumi segara uriping ati aku duwe dulur lanang sawiji Om putrane Hyang Maha Suci kang topo ing gunung wenang tapane kadoro-doro aku minta sakarepku ora ewah ora ewuh donya brana sing pangeran kang sun karep hati Para pemirsa Damal TV yang terhormat, yang sangat kami sayangi karena masih tidak bosan-bosannya kita ketemu lagi di depan Damal TV dalam tema seni dan tradisi yang masih cerita tentang dunia pedalangan. Dibuktikan tadi dengan awalan Sulu Andalang sebagai pembuka. Semua ini karena hasil karya anak bangsa yang episode sebelumnya kita cerita bagaimana kisahnya, bagaimana anak didik para pedalangan dan apa tujuannya sampai bisa menjadi dalang yang baik. Dan pada hari ini saya ditemani oleh yang pertama tetap Ki Suwarno ya. Ki Suwarno sehat nggih Ki? Pikantuk donga pangestunipun sehat. Rahayu. Dan yang kedua saya ditemani dengan dalang muda hasil didikan Ki Suwarno, Mas Bagus ya? Mas Bagus, matur nuwun Mas Bagus, saged rawuh. Dan Mas Bagus ini adalah salah satu dalang produk yang dihasilkan oleh Ki Suwarno, dari mana episode sebelumnya kita cerita bahwa untuk menjadi dalang itu ada pendidikan sampai dengan 10 tingkat. Dan Mas Bagus ini salah satunya yang sudah sampai tingkat ke-10. Kira-kira begitu ya Mas Bagus ya? Kira-kira begitu Pak. Rasanya bagaimana setelah lulus sampai tingkat 10? Ketika saya dinobatkan lulus, dinyatakan lulus kemarin, dinyatakan lulus, rasanya saya masih nggak percaya kalau saya itu sudah lulus gitu loh Pak. Percaya kalau sudah lulus ya. Karena apa? Karena saya pada waktu itu saya belum maksimal tampilnya gitu loh Pak. Belum maksimal tampil ya. Terus juga ilmu saya juga masih kurang, masih perlu banyak yang dipelajari juga. Sampai saat ini walaupun saya sudah lulus, walaupun Pak Warno menyatakan lulus, terus guru saya Pak Mukit itu sudah menyatakan lulus, penampilan sudah bagus, tapi saya merasa kurang. Merasa kurang ya? Merasa kurang maksimal, kurang dalam hal sabetan, suluan, sendon gitu Pak. Merasakan musiknya, musik gamelan itu masih kurang menurut saya. Begitu ya? Iya. Mas Bagus ya. Para pemirsa, nampaknya ini salah satu wakil daripada generasi muda ya, yang sudah belajar tentang pedalangan, bahkan sudah bisa mendalang, bahkan sudah dinyatakan lulus, baik oleh gurunya maupun oleh sesepuhnya, namun dia merasa masih kurang di dalam pendidikan. Ini artinya apa para pemirsa? Bahwa untuk belajar, mencari sesuatu ilmu, itu tidak pernah berhenti sampai hayat terakhir. Ini dibuktikan oleh generasi muda kita. Ternyata Mas Bagus itu masih kuliah ya? Masih kuliah semester 7. Semester 7 di Unmuh. Di Unmuh, jurusan? Komunikasi. Jurusan komunikasi. Mas Bagus ini masih kuliah semester 7 di Unmuh, jurusan komunikasi. Dan di dunia pedalangan walaupun sudah dinyatakan lulus, namun juga masih merasa kurang dan masih akan belajar lagi. Saya kepada Ki Suwarno, Ki, ini tadi muridnya merasa masih kurang walaupun sudah dinyatakan lulus. Kira-kira menurut Ki Suwarno apa yang harus dia banyak pelajari lagi untuk mencapai kekurangan tadi? Monggo. Terus yang engkang yang pun
Nggih. Mbah Mukit Mbah menika Mukit, inggih ya. ngaten. Senasa menika sampun dipun wastani lulus saking pendidikan pun. Iya. Menika lak inggih pendidikan ingkang Jawi mawon Romo. Ingkang Wah, artosipun ten- secara iya, iya, teknis pikir dan teknis tenaga. Teknis menika lak ingkang luar kemawon. Nggih, Nah, nggih, nggih. Ingkang lebet artosipun lebet menika kados pundi raosipun gending ingkang ngaten menika dipun agem adekan ingkang kados mekaten menika lebet Romo. Artosipun sanes pikiran tapi raos. Lah raos menika ingkang murukaken dados sekecanipun niku wonten raos menika. Lah mongko ingkang lulus ingkang dinyatakan lulus kala wau raosipun dereng Romo. Dereng nggih. Inggih. Iya, iya. Para pemirsa, ternyata dari pendidiknya sendiri, dari Pak gurunya itu Suwarno, memang secara akademik, secara teknis, Mas Bagus ini sudah oke. Bisa melakukan sebagai dalang. Tetapi tadi dikatakan raos rasa. Bagaimana seorang dalang bisa merasakan, bisa menikmati apa yang dia laksanakan itu sesuai dengan situasi alam dan sesuai dengan kehendak masyarakat. Itu harus dirasakan betul. Dan rasa inilah yang harus masih banyak dipelajari. Karena itu Mas Bagus ini juga menyatakan bahwa walaupun dinyatakan lulus itu hanya secara akademis. Sama dengan pendidikan kita, SD, SMP, SMA, sampai S1. Namun itu masih ada kelanjutan pendidikan pada S2 sampai dengan S3. Artinya apa mereka? Generasi muda seperti Mas Bagus sebagai contoh, ini wajib kita teladani. Karena dia tetap akan menyelesaikan S1-nya juga dalam bidang akademik. Namun dari dunia pedalangan diri masih mencari rasa. Kita masih akan melanjut pada season berikutnya di dalam pembahasan ini. Karena ada rasa ketidakpuasan bagi seorang dalang yang walaupun dinyatakan lulus tapi masih belum bisa merasakan makna dari semua yang akan dilaksanakan oleh seorang dalang nanti. Jangan kemana-mana, tetap di depan Dhamma TV. Pemirsa depan Dhamma TV, terima kasih masih berada bersama kami di dalam tema seni dan tradisi. Saya akan melanjutkan pertanyaan saya yang berkaitan dengan dalang yang sudah jadi tapi masih merasa belum. Saya tanya kepada Ki Suwarno, apakah seorang dalang itu untuk melaksanakan tugasnya harus juga melakukan ritual-ritual seperti berpuasa dan lain sebagainya? Monggo, Ki Suwarno. Nggih, nyuwun sewu. Berpuasa itu menurut saya itu bukan berarti kemudian kita menyiksa raga. Itu sebenarnya tidak. Iya. Tapi ketika kita berpuasa itu sebenarnya semua unsur getah bening yang ada di dalam diri raga kita itu menempati tempat yang benar, yang artinya berada di dalam posisinya. Kalau itu sudah ada di dalam posisinya, pemikiran kita itu akan jernih, pikiran kita itu akan jernih, rasa itu akan tajam sekali. Sebenarnya itu yang kita kehendaki. Tetapi ketika kita tidak dalam keadaan puasa, taruhlah kewareken mergo kakean maem nggih, seluruh getah bening yang ada dalam kita, seluruh getah bening yang ada di dalam diri kita itu menuju ke dalam perut untuk mengambil makanan itu, untuk disalurkan kemana makanan itu harus berada. Nun sewu Ki Wano. Saya bisa memahami ya masalah tadi. Apakah dalam melaksanakan puasa itu sama dengan puasa-puasa yang diajarkan oleh golongan atau agama tertentu begitu? Monggo. Oh, mboten Romo, menika mboten. Oh, mboten ya. Mboten. Amargi ngaten. Posonipun dalang menika. Nggih. Menika
ingkang dalem kenal mawon wonten sekawan. 4 macam puasa nggih. Wonten masa mutih, Nggih. wonten masa nglowong, Nggih. wonten masa ngrowot, wonten masa poso ngebleng. Bleng nggih. Nggih. Wonten sekawan menika ingkang dalem tepung. Nggih nggih. Lah menika benten-benten kanggenipun. Kanggenipun benten-benten. Umpaminipun menika dipun agem menjernihkan pikiran ngaten menika. Nggih. Mbok bilih menika ingkang siam menapa menika 24 jam. Nggih, 24 yang jam. yang artinya 24 jam dalam 1 kali 24 jam itu makannya sekali. Walaupun makannya bebas. Ya, ya itu Makannya termasuk bebas. puasa, nggih. Nggih. Nah, beda lagi dengan ngebleng. Berarti tidak makan, tidak minum dan tidak 24 tidur jam. 24 jam. Nggih, nggih. Nah, itu beda-beda lagi. Sesuai dengan tujuanipun. Nah, sesuai dengan tujuan. Nah, Nah, nggih, menika ingkang benten-benten. Amargi dalang menika ingkang cetha mama, amargi menika ingkang dipun lampahaken menika kagunganipun leluhur. Nggih, nggih. Ingkang dipun lampahaken menika kagunganipun leluhur. Mila menika mboten badhe leluhur menika ngeculaken ngejarne mboten badhe. Nggih, nggih. Mesti leluhur Tetep menika wonten ingkang tetep ngrawuhi nyelengaken, nggih, wonten ngrawuhi. mriku lajeng meresani kados pundi kiprahipun nem-neman jaman sakmenika. Kula Ngaten. yakin menika wonten nyuwun pangapunten menika kula mrinding sedaya. Matur nuwun Ki Suwarno, matur nuwun Iya, para iya. pemirsa. Memang nampaknya dunia pedalangan kita ini sangat-sangat indah dan tidak bisa kita lepaskan daripada ajaran leluhur. Bahkan puasa-puasa dalang pun secara khusus dilaksanakan itu demi mengenang para leluhur, dan bahkan ada keyakinan Ki Suwarno terutama bahwa pada saat mendalang para leluhur juga tetap mirsani. Dan ini akan saya tanyakan kepada Mas Bagus ya. Dari puasa-puasa dengan tujuan untuk membersihkan pikiran dan juga untuk tentunya untuk menyehatkan badan, lalu dengan tujuan untuk menghadapi pada saat akan dalang, itu yang pernah dilakukan Mas Bagus puasa apa saja? Tasik poso ngebleng niku, Pak. Ngebleng sudah dilaksanakan ya, Sudah. artinya 1 kali 24 jam tidak makan dan tidak tidur. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tidak makan, tidak minum. Dan menurut Mas Bagus, apa yang diperoleh setelah poso ngebleng? Itu ketika saya belajar sesuatu, itu saya konsentrasi kepada sendon, suluk sendon. Ya, Itu saya puasa itu dengan tujuan belajar suluk sendon. Itu langsung gimana ya? Langsung hafal itu loh, Pak. langsung hafal. Artinya ketik- pikiran jadi jernih ya. Jadi ketika saya puasa ngebleng terus saya merapal suluk sendon, terus saya belajar sendiri walaupun tidak ada pendamping. Itu ketika 2 hari loh. Langsung bisa Kok hafal. bisa ya? Perasaan aku belajarnya asal-asalan, coba ting-tingan tok, terus saya ucapkan tok gitu loh, Pak. Berarti Anda sudah sebagai generasi muda sudah mulai memahami dan meyakini bahwa ajaran leluhur itu memang harus dilakukan terus-menerus. Ya memang harus, Pak. Memang harus. Memang harus. Tapi Karena ya, tadi ada jawaban Mas Bagus yang iya. kadang-kadang mau puasa tapi rasionya nggak pas dengan pikiran Anda itu. Ketika Itu yang saya perlu ingin, tanyakan. ingin puasa ada pertentangan batin. Ya. Gejolak dia. Ya. Gejolak batin. Ya saya masih mencari tahu ketika saya sudah menemukan nikmatnya puasa itu di mana. Itu kan saya ketagihan untuk puasa, tapi sampai saat ini saya belum merasakan itu gitu. Saya hanya melakukan perintah dan perintah. Ketika Pak Warno menjelaskan tentang puasa, ciri-ciri puasa itu saya baru sadar hari ini loh, Pak. Loh, Yang lalu-lalu belum dijelaskan loh. iya. Para pemirsa, ternyata ini ada hal yang aneh bahwa seorang dalang yang sudah jadi baru paham tentang puasa setelah dijelaskan gurunya pada saat ini. Namun jangan kemana-mana pemirsa, tetap berada di Dhamma TV. Kita masih akan melanjutkan kepada season terakhir. Terima kasih para pemirsa masih berada di depan Dhamma TV di dalam tema seni dan tradisi. Saya kembali kita lanjutkan masalah dalang yang harus puasa tadi, yang semula menurut Pak Dalang, Pak Bagus ini ada hal yang kurang cocok dalam batinnya, namun ternyata setelah dilaksanakan
ada manfaatnya nggih Mas Bagus nggih. Dan itu salah satu kalau nggak salah contohnya tadi waktu Anda sendon pertama kali, apa itu juga hasil daripada berpuasa itu? Jelas Pak, itu hasil itu. Jelas ya? Jelas. Jelas sekali. Para pemirsa, nampaknya diakui betul generasi muda. Puasa itu sangat bermanfaat. Di dalam hal ini, puasa-puasa cara dalang atau puasa-puasa cara leluhur yang diajarkan kepada kita, di dalam setiap kesempatannya nampaknya tidak hanya dunia pedalangan saja harus melakukan puasa tertentu sesuai dengan tujuan, namun di dalam pelajaran hidup kita untuk mencapai tujuan apa saja, puasa itu sangat perlu. Kembali kepada Ki Suwarno. Ki, ini ada hal yang aneh yang tadi dinyatakan murid Ki Suwarno, Pak Mas Bagus ini malah baru sekarang mengerti makna daripada puasa itu sendiri. Pada saat pelajaran dalam perjalanan, lalu dinyatakan Mas Bagus ini lulus, apakah hal semacam itu belum pernah diajarkan Ki? Sudah diajarkan tapi belum diterangkan, Romo. Belum diterangkan secara mendetil gitu ya. Secara mendetil. Karena ada indikasi yang seperti ini. Ketika perintah itu sudah diputuskan, itu dijalankan apa tidak? Ini sebenarnya shock terapi, Romo. Ini sebenarnya shock terapi. Ya, tetapi shock terapi itu kan tidak diterangkan, Romo. Ya, tidak, itu harus dijalankan. Nah, dijalankan apa tidak itu terserah yang menerima perintah. Ketika yang menerima perintah ini menjalankan atau tidak, ini nilai plus atau nilai min itu sudah ada sendiri. Maksudnya seperti itu. Dan nanti akan ketahuan setelah dilaksanakan. Iya, seperti itu. Manfaatnya yang tadi ceritakan Mas Bagus tadi, ternyata manfaatnya ada. Walaupun nanti pada akhirnya itu tetap akan diterangkan. Dan itu pun tidak langsung diterangkan pada saat memberi perintah. Tidak, karena itu shock terapi. Nah, shock terapi itu diperlukan oleh sebuah perintah. Gitu. Dan itu diperlukan untuk menguji nyalinya. Itu diperlukan untuk menguji nyalinya. Di mana nyalimu? Sekarang saya uji seperti ini. Nyalimu ada di mana? Saya tahu. Para pemirsa, nampaknya hujan-hujan ini memang kadang-kadang tidak perlu dijelaskan. Namun ternyata manfaatnya sangat banyak. Jadi menguji nyali, istilah Ki Suwarno tadi, saya bisa melihat bahwa itu sebetulnya bagaimana mengembalikan jati diri seseorang. Dampak positifnya ke depan kepada masyarakat umum, bagaimana mengembalikan jati diri kita sebagai bangsa. Karena semuanya ajaran leluhur dan tidak bisa kita hindari bahwa ajaran leluhur ini tetap harus kita tidak lanjuti terus menerus. Dan saya kembali kepada Mas Bagus nih, Mas Bagus. Setelah dari pelajaran pedalangan tadi sudah mulai merasakan bahwa puasa ada manfaatnya, apakah Mas Bagus juga sering-sering melaksanakan puasa-puasa tertentu di dalam menghadapi pelajaran keseharian di kampus? Belum. Mengapa? Ketika saya melaksanakan puasa, saya itu kalau menahan yang namanya lapar dan haus itu sehari semalam itu masih bisa Pak, masih kuat. Sehari semalam atau 2 hari 2 malam itu kuat. Tapi yang tidak saya bisa dari puasa itu adalah menahan amarah, terus gejolak batin. Itu yang apa ya, intinya yang paling fokus saya itu merasakan hati saya itu Pak. Kan percuma saya tidak makan tidak minum tapi hati saya terlalu kotor untuk melaksanakan puasa, kan percuma saja itu. Nah, itu ya Mas Bagus ya. Para pemirsa, nampaknya tidak mudah. Kita sering ngomong tentang puasa, apapun golongannya, apapun agamanya, tapi ternyata rasa batin kita kalau tidak ditunjang mengikuti makna daripada puasa tadi, juga masih akan bertabrakan terus dengan pikiran dan batin kita. Makanya Mas Bagus tadi memberikan contoh saat puasa tapi hatinya masih tidak ikut puasa. Artinya apa? Emosinya masih ada, suka marahnya masih ada. Itu menjadi tidak berarti puasa yang walaupun hanya cuma 1 kali 24 jam gitu Mas Bagus. Iya Pak. Karena ternyata dampak daripada puasa itu satu memang sangat manfaat sekali, baik untuk kesehatan maupun untuk memurnikan pikiran. Namun kalau tidak disertai dengan
mengendalikan batin kita yang gampang marah, gampang emosi gitu Mas Bagus ya. Tentunya ya puasa tadi ada hasilnya, namun tidak akan mencapai 100%. Kira-kira ngaten nggih Ki Suwarno ya. Jadi di dalam hal buat puasa ini yang difokuskan adalah menjaga perasaan batin, kira-kira begitu. Saya kembali kepada Ki Suwarno ya Ki Suwarno. Memang adat istiadat leluhur ya tentang berpuasa itu bukan soal agama ya, tapi memang adat kita seperti itu dan harus kita laksanakan. Namun dalam Ki Suwarno mendidik kepada anak-anak didik kita, calon-calon dalang itu, ini tadi sudah dijelaskan memang untuk menguji nyali, artinya untuk melihat jati diri seseorang, itu hal itu tidak diterangkan, tapi diperintahkan. Prinsipnya seperti itu. Dan ternyata untuk Mas Bagus sudah bisa merasakan manfaatnya ya. Tapi sekarang bagaimana untuk bisa mengendalikan diri? Itu Ki Suwarno bagaimana menyampaikannya kepada anak didik? Untuk bisa mengendalikan diri itu panutannya adalah di dalam hati kita sendiri. Contohnya seperti ini. Kalau kita sedang berlatih membunyikan gamelan atau membunyikan gamelan dalam suatu gending apa saja itu kan sudah berirama, Romo. Nah, irama itu sendiri ketika ada yang tidak seirama, apalagi tidak senada. Jelas bermain musik itu ada seirama dan senada dan seirama. Kalau di sana ada salah satu yang tidak seirama, itu ngeronjal sekali. Nah, ketika ngeronjal, yang mengerti dengan geronjalan itu mesti noleh. Apalagi dengan tidak senada, tidak seirama misalnya. Wah, noleh tambah banter. Misalnya seperti itu. Nah, pelajaran dari situ itu sama dengan detak jantung kita, Romo. Ketika detak jantung kita ini ada geronjalan, pasti ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang salah. Ketika itu kita tidak menyadari kesalahan itu, mungkin kesalahan itu akan menjadi besar. Tetapi kalau kesalahan itu segera kita sadari, kemudian kita perbaiki, disitulah pengendalian emosi sebenarnya. Ngaten nggih. Matur nuwun nggih. Para pemirsa, memang nampaknya hal puasa dan pengendalian diri itu sangat tinggi sekali. Dan tidak hanya makna tujuannya, tapi hasil yang akan diperoleh itu ada semata-mata ajaran leluhur. Saya terakhir memberikan kesempatan kepada Mas Bagus ya. Apa pesan-pesan Mas Bagus setelah dinyatakan lulus sebagai dalang kepada generasi muda kita? Monggo. Harapan saya kepada generasi muda sih supaya giat-giat belajar saja. Janganlah menentang perintah dari guru yang kalian percaya gitu. Dan ketika perintah itu sudah dilaksanakan, ya mungkin ilmu yang akan kalian serap akan semakin maksimal. Begitu Mas Bagus ya. Terima kasih Mas Bagus. Para pemirsa, yang dimaksud dengan guru tadi tidak hanya guru di dalam sekolah secara akademis, tapi guru di dalam dirinya sendiri yang bisa membina, mendidik kita, yaitu yang berada di dalam batin kita sendiri. Itu juga merupakan guru. Di samping keluarga, para sesepuh kita, para leluhur kita, itu juga semuanya merupakan guru-guru yang bisa menjadi panutan. Dan tidak ada prinsipnya guru itu mengajarkan sesuatu yang salah, kecuali memang niatnya ya untuk membuat huru-hara sehingga menjadi dalang kerusuhan. Nah, ini menjadi dalang beneran ya Mas Bagus ya, supaya jati dirinya kembali. Dan demikian para pemirsa, kita memang tidak habis-habisnya untuk membahas tentang dunia pedalangan dan dunia pewayangan. Kita masih akan ketemu pada episode yang akan datang. Untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Kita akan ketemu lagi di episode akan datang. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun Mas Bagus.